hours. Record ya. Gak apa, udah aku Oke. record. Oke. Okay, thank you Cinta for the reminder. Bella or Jessica? Kak, aku mau ini deh, kalau misalkan kita harus sesuaiin sama satu properti di Canggu, tapi kan mostly harga di Canggu itu yang owner jual tuh sama kayak kita kan. Cuman ini kayak sampan tuh kayak spesial gitu. Mm. Itu bisa dikonsiderasi kenapa harganya murah dari kualitas propertinya juga nggak sih? Atau gimana? Maksudnya, soalnya kan setengah harga banget nih Kak. Kayak balik lagi ke harga COVID gitu. Ownernya kayaknya nggak tahu gitu. Kayaknya ya, ownernya nggak tahu Hmm. bahwa udah naik gitu. Dan mereka masih jual segitu karena memang mereka nggak dapat bookingan. Ya udahlah, dapat seblokan gede gitu kan. Maksudnya Hmm. segini ya udahlah kasih aja. I think itu sih mindsetnya seperti itu. Mungkin salah kita juga nggak educate dua. Chase juga seperti itu kasusnya. Mereka ngeblok dan harganya itu sekitar 3 Yes. juta. Nah, I'm not really sure di other area, makanya I need you guys to check. Kalau misalnya ada yang di other area juga ada problem seperti ini, better to discuss with owner dia jual berapa tuh direct. Terus kasih aja pemahaman. Actually, Hmm. marketnya udah mulai improve. Kita coba naikin. Aku udah sambil kasih edukasi juga sih kemarin, tapi eh, aku ikuti dulu mereka karena mereka biar nggak shock gitu kan. Langsung naik, so naikinnya dikit-dikit. Kemarin aku taruh kalau nggak salah 4 jutaan kayak gitu, something like that gitu Bel. Oke, yap. Eh, Iya sih, aku setuju sama Kak Lilis karena kayak polisi dari Mr. Jin juga kan kita pricing nggak boleh nanya Kak. I mean kayak harus ngasih tahu kan. Jadi setelah kita nanya, mungkin jadi bawahnya bukan nanya tapi lebih ke discuss. Mereka juga tahu harga market yang kita tahu tuh berapa daerah Canggu gitu. Jadi kelihatannya kayak bukan nanya gitu tapi kayak discuss sama owner kali ya untuk pricing. Yap, jadi tuh approach-nya itu bukan nanya harga sebenarnya. Aku Mm-mm. approach-nya gini, I see that you blocked a lot of your rooms. Kamu jual berapa? Gitu. Pertanyaan seperti itu. Oke, aku jual segini. Oh, actually itu harganya terlalu murah, Kak. Kalau sekarang di market udah pada naik. Saya suggest buat dinaikin mungkin perlahan segini dulu gitu. Jadi edukasi yang dikasih tuh kayak gitu. Tetap nggak apa-apa. Mm. Kita nanya itu kan buat understand the current situation. Mungkin yang dimaksud Mister Jing di sini, kemarin juga sempat ngomong sama aku, now dia baca kayaknya tuh chat dari rumah pertama. Are you okay we misalnya turunin ke sekian dan seterusnya, and then the owner will take decision, right? Kita akan bergantung Mm. pada owner decision. Tapi approach yang diinginkan adalah actually the market is like this. I suggest you to put this one. What do you think? Itu misalnya. Nah, itu macam approach yang seperti itu yang mau dikembangkan. Dan sekarang itu Mr. Jing belum buat policy, tapi I think kita akan menghapus discussion lewat WhatsApp. So if we would like to discuss something strategic, kita harus schedule like 10 to 15 minutes call with the owner. Jadi itu rencananya Mr. Jing. Gitu Bel kira-kira. Jadi beda approach-nya itu gitu. Jadi pertanyaannya tuh bukan semata-mata Pak, Bapak jual berapa? Oh iya, kayak begitu. Mm. Oke, Pak, gitu. Nggak kayak gitu. Artinya kan kalau kayak gitu ya kita cuma jadi market apa namanya? Agen ya. Namanya jadi agen. Mm. Kayak gitu. Gitu sih sebenarnya. Oke. Oke. Right. Anyone would like to add? If no, then can you help me to be secretary siapa ya? Cinta kali. Kan udah mau off board. Cinta, you there? Oke. Okay. So please put the actionable to tag Bella, me, and also Jessica to review the price in other area. And I think ini juga udah diagendakan kan buat nge-review price especially Juni. Bella sama Jessica udah nge-review price belum di your area? Buat Juli belum Kak? Oh, Juni. Juni. Juni udah. Juni aja. Oke, Mm-mm. Juni Juli udah. belum. Juli ya. Juli I think is pretty on track. Udah 118 apa berapa gitu ya startingnya 112 kalau nggak salah. Lupa. It's pretty on track jadi gak apa-apa biarin aja dulu value-nya. Tapi yang crucial adalah yang owner yang ngeblok-ngeblok itu kita harus duluan gitu loh dapetin booking di bulan Juninya daripada owner gitu. Konsepnya kayak gitu. Oke, thank you very much.
Cinta, Di please. bulan apa Kak yang diinspek? Di-inspect bulan Juni, pokoknya Juni, Juli, Agustus ya 3 months ahead lah, sampai Agustus. Sampai Agustus. Itu minimalnya. Oke. Yep. Tapi usually I inspect until December sih, karena kan we are using the toolkit rates kan, itu kan langsung ngeling ke belakang itu. Jadi langsung aja di-inspect tuh sampai Desember cinta. Sampai Desember karena itu ngeling ke belakang. Okay, so that's the first topics about the fix immediately, plan aheadnya yang ke belakang aja, so empower more. Nah di sini, actually nggak ada Mas Bayu sama Mister Jin nggak ada di sini, tapi aku tuh melihat banyak banget logs dari orang partnership dan juga konten kan. As discussed just now with Kani, ternyata bottlenecknya di community yang tidak bisa dapat info about the property itself, dan I think itu bisa di-solve. Cuman orang community tuh adanya dikit, orang konten juga adanya. Reza kan udah mau beres juga ya. Reza itu MBKM bukan Cin? MBKM ya? Iya, MBKM dia. Udah mau beres juga kan. Berarti sisanya Jesslyn and Wei. Cuma 2 executor. So, kayaknya kalau orang BI, kita nih teman-teman, kemarin juga ada anak trial, itu Selin namanya. I would like to propose her to help the execution while kayak Jessica aja dulu gitu. Jadi Jessica dulu kan working on the inquiry and etc. Jadi di sini dia juga sambil jadi analis buat membantu konten tim. Tapi ternyata awalnya that's my idea, tapi ternyata bottleneck-nya adalah di infonya gitu. So, kita kan ada banyak, lumayan kita orang ya. Kalau inspektor banyak banget, nggak ada yang execute, itu tim manajemen yang salah ya menurut aku ya. I mean, mungkin di hiring-nya di sini sekarang kita lebih berat dapatnya di bagian strategik gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan orang strategik juga bisa eksekusi. So, what do you think guys if we also participate lah in this part? Karena sibuk inspect gak ada yang ngerjain juga sama aja bohong gitu. Itu that's what I think. Makanya kayak kok ini nggak selesai, kok ini nggak selesai gitu-gitu ya. Kalau ditanyain kayak begitu ya jawabannya ya iya karena belum bisa ngajarin kayak gitu. Jadi aku juga bingung juga. Jadi diskusi aku sekarang adalah what do you think guys if we also participate. Jadi nggak semua orang tapi some of the upcoming interns nanti juga kita minta bantu buat eksekusi gitu. Perhaps anyone can help or can give some comments on that. Mungkin dari intern Lila misalnya boleh. Gimana tuh? Atau dari siapa boleh? Mungkin aku pertama ya Kak ya. Kemarin aku udah sempet tanya ke soal konten itu. Sebenarnya masalah kan yang paling banyak kalau misalnya dia itu suruh cek tentang check-in instruction. Nah, itu permasalahannya adalah CM-nya cuma 2, terus habis itu yang diminta tolong itu Gisel, tapi Gisel nggak bisa ngehubungin partnernya. Terus coba ke Kak Tendi, tapi Kak Tendi juga kadang-kadang susah buat dihubungi gitu. Nah, sebenarnya permasalahannya utamanya itu cuman ini loh, yang ngerjain ininya, dokumen buat check-in itunya, instruction-nya. Terus aku kalau misalnya aku tanya waktu itu, katanya seharusnya sih dokumennya itu sama seharusnya untuk setiap properti, cuman dibedain namanya doang. Jadi aku kayak kurang tahu permasalahannya itu sebenarnya di bagian mananya gitu dari CM-nya. Kalau misalnya dia sebenarnya dokumennya satu sama yang lain itu sama kan berarti cuman beda nama properti seharusnya bisa dipakai berulang kan tanpa harus effort yang lebih gitu Kak. Mungkin aku nggak tahu apa ya kayak bingungnya yang CM butuhin itu apa gitu yang bisa dibantu. Oke, eh mungkin yang lain ada yang punya visibility lagi? Intinya ini bottleneck-nya di CM ya, bukan di konten berarti ya, kira-kira ya. Ada yang punya ide nggak?
Ide aku sih sebenarnya, tadi aku juga try to ask Jaslyn info apa aja sih yang harus di-complete sama si M sampai dia bisa eksekusi. Itu pertama yang harus dipahami. Nah, tadi kalau dari keterangan Mas Gani itu kan basic banget. Misalnya seperti WiFi password, kemudian apa lockbox key, kecuali dia memang belum ada lock ya, key-nya itu kan, tempat key-nya. Belum ada itu baru lama prosesnya. Kalau memang sudah ada, harusnya kan bisa tinggal cepat. Berarti bagian itu harusnya bisa di-call. Nah, itu bisa. Nah, call itu kan yang remote harusnya, which is Gisela. Kalau yang ke lapangan, itu kan beli ketut ya. Anyone know if beli ketut accept the offer or not? Iya Kak, tadi ada welcome di announce. Oh gitu. Oke, berarti udah accept. Jadi kalau yang harus ke lapangan berarti beli ketut. Nah, ini yang masalahnya adalah Tendi tidak mendelegasikan dengan baik kayaknya ya, kalau yang aku inspect. Jadi aku juga bingung, aduh aku tag siapa ya gitu kan, aku nggak tahu gitu. Jadi mungkin suggestion dari aku, ini kan kebetulan juga inspektornya aku sama Lila. Jadi kalau misalnya related to lapangan, pekerjaan lapangan, tag aja Ketut. Kalau online bisa dilakuin tag aja si Gisel. Karena kayaknya area division kayak kurang bagus gitu. Di hosting juga orangnya sekarang kalau nggak salah 2 orang selain Tendi. Bener nggak sih? Hosting 2 orang kan? Kecuali ada tambahan kayak Lila. Lila gitu misalnya kan itu cuma 3 minggu doang. Jadi tidak maksudnya tidak ada, tidak primary resource di sana gitu. Jadi itu saran dari aku dan I think I'll directly apa namanya chip into this one to coordinate with Jaslyn and that Giselle dan juga Ketut buat ini. Karena kayaknya ya nggak. Oke, Lila you would like to speak. Go ahead. Kak, kemarin Lila kamu hilang Lila. Suara kamu. Jadi delegate sama Kak Tendi untuk itu. Lila suara kamu hilang. Mungkin kamu bisa turn off your camera, nggak apa-apa. Buat lebih lancar. Oke, Lila hilang. Di delegate sama Tendi, tapi aku nggak tahu siapa yang di delegate. Bisa type aja Lila kalau misalnya belum bisa get back. Kemarin aku sudah di delegate sama Kak Tendi untuk baru apa tuh? Untuk bantu Gisel untuk ngecek self check-in. Oh, oke. Jadi Lila karena Lila hosting ya? Udah bagian hosting ya? Oke. Jadi kalau begitu nanti aku Lila, Gisel sama Jaslyn sama Beli Ketut ya buat work on this one buat ngelarin SPP-nya. Aku bakal work closely with Lila buat inspect dependency di bagian konten, terutamanya self check-in dulu pertama kali. Okay, so that's the decision. Minta tolong Cinta di summarize. So from BI ada Lila sama aku will collaborate to coordinate the delegation of remote work and offline work to complete content information. Ya something like that lah gitu. Okay, I think that's for empower more karena lumayan diperlukan buat self check-in itu sendiri. Banyak ada yang fail to check-in. Aku sempat observe karena dia benar-benar nggak tahu informasi soal propertinya. Jadi akhirnya refund kayak gitu. That's also causing apa namanya value loss lah. Okay, thank you very much for the discussion of this topic. And then let's go to Cinta. Cinta ini apa nih Cin? Can you apa namanya floor more about your topics first? Jadi masalahnya mungkin di availability ya. Kan beberapa minggu terakhir tentang SPP itu permasalahan utamanya yang diperlukan itu availability buat listing priority dan buat banyak hal lagi lah. Utamanya untuk buat partner kontrak, buat ngenegasin partner kontrak kalau misalnya dia lebih dari 60 hari. Nah, masalahnya kalau misalnya di SPP itu kan aku harus milih
apakah aku harus aku harus memprioritaskan data mana yang ada di Tokit tapi nggak ke-record di Bigger, itu dulu harus diutamain daripada data yang dia ada di Bigger tapi nggak ada di Tokit. Nah, akhirnya karena kayak gitu, itu nyebabin beberapa booking itu dia ada di Bigger tapi nggak keblok ke Tokit, dan itu nyebabin kehitungnya BV occupancy sama owner occupancy itu beda. Nah, jadinya buat ngitung availability itu juga susah. Kalau misalnya yang aku kasih contoh di situ, itu ada kasusnya kemarin di Putra Bali, dia itu buat listingnya itu untuk entire villa. Akhirnya villa-villa yang kecil itu nggak diblok, nggak keblok. Jadinya itu juga nggak kehitung sebagai BV occupancy. Sebenarnya kan seharusnya kehitung sebagai BV occupied kan untuk di unit-unit kecilnya. Soalnya kalau di Bigger itu kan disambungkannya di unit-unit kecilnya kan, bukan yang di entire villanya itu. Jadi buat ngitung availability itu susah gitu, apalagi untuk listing priority. Terus apa yang bisa dilakukan? Okay, I'll offer directly to Vidi for Both. this one. Yang dicontoh itu Airbnb, Kak. Contoh Airbnb ya. Berarti masalah soal yang apa? Listing connect. Multiple listing itu kan? Nah, bisa kalau kayak gitu pun, itu bakal ada kemungkinan overbooking kan berarti? Iya, ada kemungkinan Ya ini sebenarnya overbooking. adoption ya. Soalnya entire villanya udah diblok kan, Iya, tapi exactly. yang unit kecil. Exactly sih. Makanya ini kayak lebih ke pertanyaan apa berarti ini? How can we fix this? Iya. How can we fix this? Jawabannya kan udah lagi fix yang apa? Multiple unit connect bla 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 itu dari yang tim konten. Udah jawabannya udah ada. Oh, yang tinggal. iCal itu. Iya, itu kan tujuannya buat itu. Kalau misalnya yang 5 bedroom atau whole villa ngeblok, yang kecil-kecil juga ngeblok. Nah, itu buat yang entire villa kan. Nah, terus kalau misalnya buat direct booking, misal kayak yang kecil-kecil, kita balik sekarang dari yang kecil-kecil, bukan dari yang entire villa. Jadi ada beberapa juga yang dia itu bookingnya mungkin cuma 1 unit, 2 unit, tapi itu dia ke-record di Bigger tapi nggak ke-record di Tokit. Jadinya kan juga mempengaruhi perhitungan availability ya, direct. Atau mungkin owner. Sama itu adoption sih. Kalau owner kan nggak masuk di Bigger, masuknya di Tokit doang. Itu adoption. Oh, sekarang udah nggak ya? Hah? Owner sekarang udah nggak pegang Tokit semua ya? Nggak tahu polisi terakhir gimana. Kalau nggak salah bukan yang enggak, tapi katanya ada consideration mau iya, tapi nggak, jadi nggak lagi ya. Tapi intinya kalau misalnya yang ada di Bigger tapi nggak ada Tokit, itu adoption full. Karena nanti bisa overbooking. Coba ditanya yang bikin bookingan itu, isunya apa, kenapa nggak masukin, apakah lupa atau apa. Tapi kayak sebenarnya yang ditanya ini solusi apa, jawabannya udah ada itu sih. Kalau misalnya yang direct itu harus ini ya Kak, apa harus kita sarankan untuk otomasi atau gimana? Kayaknya di Tokit nggak bisa ya otomasi buat bikin ini, bikin hold event. Bisa. Tapi ya itu jumlah direct consideration jumlah direct booking katanya kan udah nggak banyak, kita nggak mau terlalu invest banyak untuk fitur direct booking sih, or something like that. Mending fokusin optimizing, karena kita nggak mau mengincentivize direct booking, kita mau incentivize OTA. So ya, that kind of thing. Oke deh. Oke. Ya sebenarnya workflow-nya udah ada, cuma nggak dikerjain aja gitu kan. Berarti ini aku harus reach out siapa? Kak Ara, Kak Bayu? Di management buat lah. ngomong ini. Oh, kayak Kak Ara berarti. Kalau mau ya bisa ke Kak Bayu, biar Kak Bayu yang ke Ara, bisa juga langsung ke Ara. Nggak tahu, tanya Lilis nanti. Kira-kira baiknya gimana kalau dari Lilis? Kenapa dari Lilis? Nah, intinya ini udah ada flow-nya, direct booking nggak keblok, bla bla, berarti adoption. Langsung ngomong ke Ara atau bilang ke Kak Bayu biar Kak Bayu ngomong ke Ara atau gimana nih flow of chain of command-nya? Menarik. Bentar ya, ini direct booking nggak keblok. Oh ini ya, ini tuh bookingannya tanggal berapa sih? Ini kan Februari ini. Pas booking, cuman kan kalau misalnya gini aku ceritain dulu. Februari itu kita belum punya apa namanya,
listingan satu-satu. Jadi satu doang yang whole villa. Jadi dia nggak ngeblok. Kayaknya itu ya. Sekarang harusnya tidak begitu. Harusnya karena baru-baru ini kita menambahkan unit 1, 2, 3, 4 itu. Jadi ini tuh agak kebalik. Bukan buat unit satu-satu dulu baru whole, tapi whole dulu baru unit satu-satu. That's what I remember. Tapi diobserve aja nanti kalau misalnya masih ada baru langsung aja ke arah adoption mah Mas Bayu kan strategik. Kalau aku Itu baru bulan Juni ya Kak ditambahinnya ya? Mei I think. Mei ya, Jessica Mei ya, benar? Remember? Mei. Ya, sekitar. Jadi kalau Februari ya masih tidak ada itu unit 1, 2, 3. Kayaknya ya. That's my hypothesis. Okay. Soalnya aku kemarin lihat dari sampai bulan apa ya? Sampai bulan Juni tuh dia masih ada yang ini, masih ada yang entire whole villa tapi Nggak keblok. nggak keblok bawa unit-unit kecilnya. Bookingannya buatnya bulan apa? Bookingnya buat apa ya itu ya? Nggak tahu, aku belum cek. Kalau misalnya dia bookingannya terjadi sebelum bulan Mei, itu bisa jadi karena belum ada memang. Tapi kalau terjadinya itu bulan Mei-an, itu artinya adoption. Jadi you can observe and then take action based on kapan dia bookingannya ya. Entah itu adoption atau technical. Oke. Gimana Cinta? Apakah sudah cukup? Cukup ya. Oke. Ke right conclusionnya sendiri ya Cinta ya. Oke. Ini buat William. I understand more yang pertama sebenarnya. Yang kedua I don't really understand. Nah, yang pertama ini kayaknya terkait dengan hold dari pokoknya hold outside OTA, which can be from owner and also Bukit Vista. Vidi mungkin lebih paham ya? Vidi lebih paham nggak? Kalau lebih paham, I'll offer to you. Paham sih. Jadi ceritanya si kan yang itu yang fitur si Bivigo mau bikin biar owner bisa langsung blok gitu loh. Tapi kan kita juga pengen ngitung mereka pengen ngitung berapa slotnya masih ada. Jadi perlu banget buat tahu availability. Kalau dari BI kan kemarin kita nggak ngandelin nama holdnya, nggak peduli kalau misalnya ada tulisan owner atau enggak, tapi kita ngambilnya dari yaitu total occupied dikurangin occupancy BV itu sama dengan jumlah yang owner block. Future hold event will contain word owner block. This will be counted toward the 6 days. As such, please refrain from lalala. Nah, ini tuh kalau misalnya mereka ini cuma informasi doang sih mungkin. Kalau misalnya udah melalui Bivigo, nanti eventnya akan tertulis owner. Kan Bivigo yang ngeblokin. Owner udah nggak ada hak ngeblok kan, udah nggak bisa ngeblok. Kalau udah melalui Bivigo. Betul? Melalui Bivigo kan owner bisa, kalau nggak salah tuh bisa ngeblok sampai batas kuota. Kalau setelah itu tapi maksudnya yang ngeblok bukan owner di Tokit, tapi Bivigo di delegate untuk ngeblok di Tokit. Oh kan? Iya, paham. Tapi ya, nanti owner Bivigo akan ada. Bivigo kan? Betul. Tapi karena udah ada perantaranya Bivigo bakal nulisin keyword owner gitu. Kemudian? Itu informasi pertama. Lalu, as such, please refrain from using the word owner in the whole event not intended to be counted towards Bivigo 60 days quota. Cuman kasih tahu kayaknya ini minta tolong buat kita, kasih tahu ke tim execution atau siapapun yang ngeblokin buat owner. Kalau misalnya jangan pakai kata-kata keyword owner, kalau misalnya nggak mau dihitung terhadap kuota yang nanti jadi data error atau gimana gitu. Ini informasi aja sih. Tapi kan kita emang nggak pakai owner kalau bukan blokannya dari owner. Iya, itu nggak tahu dia tulisannya sih gitu tapi. Dia cuma bilang gitu doang. Karena kayaknya ini maksudnya nitip buat ditulis di guideline gitu loh Kak. Kayak warning gitu, warning tidak boleh bla 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 gitu. Jangan menuliskan tulisan owner kalau misalnya
bukan bookingan owner, agar nanti dia nggak dihitung sebagai kuota owner Oh. gitu, semacam gitu. Ya udah kalau Udah gitu begitu, aja. conclusion-nya adalah William you can announce it in In operations. operation, which is yang apa guest Hmm. bla 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 yang panjang itu, guest reservation bla bla Hmm. bla. Announce aja di sana, simple kan, gitu kan? Yap, betul. Oke, Gitu aja. gitu ya conclusion. Lalu yang kedua itu, Yang kedua, yang pertama itu kayak informasi. Kalau yang kedua itu soal yang cinta kerjain sebenarnya sama. Soal unit name. Diingetin lagi nih sama William. Ini masih ada unit name yang salah. Ini berarti ke Cinta sih. Nanti bisa di cross check sama yang list yang kita bikin itu sama-sama atau enggak. Dan di get back to William aja bahwa emang lagi kerjain sama tim SPP buat pembetulan nama unitnya. Karena kode yang dia pakai buat availability itu gue share dari yang hasil gue collect. Gue di-translate ke backend. LJBP bunga lo bukannya belum di SPP ya? Apa udah? Nah itu bilang kok lu communicate aja sama si siapa ini, si William ini bahwa kita emang lagi benerin tapi sesuai dengan list karena banyak kan. Atau gimana mau dibenerin lagi gimana? Ini Jadi, tadi di announce-nya di channel yang air support itu ya, guest hosting air support reservation bukan? betul. Oh benar, oke. Karena mereka yang biasa. Oke, yang kedua berarti Cinta ya, will coordinate further with William. Jadi ini kalau misalnya mau di Cinta. Kalau mau ngedahuluin SPP, ya gimana caranya? Kalau misalnya mau si Williamnya bersedia buat nungguin SPP, ya udah ikutin yang ada sana aja dulu. Kayaknya dia belum ada visibility bahwa lagi actively di checks juga sih. Oke. Oke, dan gitu ya Cinta ya. Jadi ini Cinta yang follow up further related to technical problem. Okay, I think that's that buat the topics today. I'd like to ask Jessica and also Vidi or Cinta for the weekly inquiry potential. Is there any error in data or memang kita cuma dapatnya inquiry-nya cuma segitu ya? Gimana, Yes? Kemarin udah lihat belum inquiry list-nya? Udah sempat lihat belum? Inquiry data potential. Udah sempat lihat belum inquiry list-nya? Belum lihat listnya lagi. Oke. Kalau dari gue sebenarnya gue lihat dari inquiry dari bulan Mei, sebenarnya inquiry value udah keisi semua. Jadi semua inquiry yang masuk dalam database itu inquiry yang udah keisi semua value-nya. Yang gue nggak bisa mastiin itu apakah ada inquiry yang sebenarnya masuk di Airbnb tapi nggak masuk ke database. Itu belum bisa di-confirm. Tapi harusnya value-nya nggak sebanyak itu sih. Nggak sebanyak gue cek ya. Bisa jadi dua hal kan. Conversionnya memang lebih bagus, artinya mungkin quality of the inquiry lebih bagus. Tapi sebenarnya banyaknya instant book kan. Iya, banyaknya instant book. Itu kayaknya kalau nggak salah ini kan nambahnya 4.000-an sebenarnya udah nutup buat overall sales target udah nutup. Cuman tadi bisa jadi memang inquiry potensialnya turun kan, which is good karena instant booking naik. Tapi just want to share aja ini kalau beneran itu jadi kan bagus gitu. Kalau gue lihat dari sistemnya, semua inquiry nggak ada yang ketahan di parser system, tapi memang volumenya berkurang. Boleh gue share sedikit ya? Ya, sure, go ahead. Ini backend system yang untuk ngeprosesin inquiry. Hijau berarti tandanya dia udah proses, nggak ada masalah. Kamu belum share screen? Tapi memang, belum share screen dah? Udah. Oh, udah. Airbnb inquiry kan? Iya, betul. Oh, masuk that's on my end then. Oke, gue stop. Gue share lagi. Ya, ini masuk? Masih nggak?